Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Pembahasan malam ini sudah sampai wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum ru'yatuhum nufusahum annahum min afsakin nasi min afsakin nas. Pembahasan malam ini yaitu kita bercermin pada akhlak para sufi yang solihin ya. Jadi seperti apa akhlaknya orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini bisa menjadi cermin kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, dengan bercermin pada akhlak para ulama-ulama terdahulu bisa menjadi ibrah, pelajaran buat diri kita untuk terus memperbaiki diri baik secara lahir maupun batin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, itu termasuk akhlaknya ya, para ulama sufi yang solihin ya. Bagaimana akhlak mereka? Ru'yatuhum ya. Bermula melihat mereka ya. Nufusahum dirinya, annahum sesungguhnya mereka min afsakin nasi ya, merasa sebagai manusia yang paling fasik. Jadi ini keteladanan para sufi terdahulu ya. Artinya apa ya? Kita tidak boleh merasa suci gitu. Tidak boleh merasa paling dekat dengan Allah. Tidak boleh juga merasa paling soleh, paling baik, paling taat gitu. Ini harus dihindari. Bagaimana kalau kondisi seseorang merasanya lebih tinggi, merasa paling soleh, ya pasti tidak soleh ya. Merasa paling alim, pasti tidak alim. Merasa paling suci, pasti tidak suci. Karena perasaan merasa ini ya, sesungguhnya ini akarnya dari iblis ya, yang pernah merasa paling baik daripada Adam. Iblis disuruh sujud kepada Adam oleh Allah, menolak. Kenapa? Ana khairun minhu gitu. Aku lebih baik dari dia. Nah, sifat para sufi yang tahqiq ya, mereka tidak seperti itu. Justru mereka merasa lebih fasik, lebih buruk, ya, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak dosanya. Gitu. Nah, dengan sikap yang demikian maka akan menjadi orang bisa tawadhu. Beda dengan tadi yang merasa paling suci, paling taat, paling soleh gitu ya.
paling mendapatkan kapling surga misalnya. Nah, ini penyakit ternyata ini. Ya, ini ya, padahal ini banyak orang yang terkena penyakit ini banyak gitu. Dan ini masih terhijab, belum mampu memandang Allah Subhanahu wa taala di balik ya semua yang menggerakkan seluruh aktivitas hamba yang ada di alam semesta ini. Nah, bagi orang yang sudah paham ilmu, ya maka malu kalau dia mengembalikan ketaatannya kepada dirinya. Malu juga kalau muncul ini ibadahku, ini amalku. Sebab hakikatnya yang memberikan anugerah kita bisa beramal yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengikuti akhlak para sufi yang sholihin, melihat dirimu lebih buruk daripada yang lain. Jangan sekali-sekali merasa suci, merasa paling soleh, jangan. Karena itu pintu masuknya iblis untuk menenggelamkan seorang hamba. Nah, kalau kita paham bahwa itu pintu masuknya, kita hindari. Lebih baik ya merasa hina, merasa ya banyak dosanya, merasa ya paling fasik, gak apa-apa merasa paling fasik, merasa paling jelek di antara yang lain. Nah, perasaan-perasaan ini lebih baik kita munculkan daripada memunculkan tadi merasa benar, merasa baik, merasa soleh gitu. Karena itu menjadi pintu masuknya iblis untuk menggelincirkan perjalanan seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Sementara salik yang lebih tawadhu, merasa banyak dosa, merasa hina gitu, ini akan lebih selamat karena terhindar dari tipu daya iblis yang sangat lembut. Wa anna mislahum, dan sesungguhnya perumpamaan mereka ya, la yastahiqu, tidak berhak, ayastajiba, hendak mengabulkan siapa Allah lahu baginya doaan doa itu. Setelah dirinya merasa paling fasik, paling bodoh ya, paling dolim, paling hina gitu. Kemudian jangan kepedean juga merasa doanya paling manjur, paling makbul, jangan. Itu. Kalau kita merasa doa kita paling manjur, paling makbul, itu juga menjadi pintu masuknya iblis untuk ya menyeret kita menjadi orang yang ujub dan takabur. Akhirnya jatuh ya pada tipu daya iblis lagi. Nah, di sini mu'alif mengajarkan jangan sampai juga merasa doanya itu paling dikabulkan oleh Allah. Gitu. Andai misalnya diminta doa terus dipuji, ya sampean kan orang tasawuf, orang tarekat gitu. Wah, berarti doanya lebih makbul daripada yang lain. Nah, kalau ada pujian seperti ini jangan GR. Karena ini jebakan. Kalau kita GR, jatuhnya kan tadi ke ujub dan takabur. Bagaimana? Ya istighfar dalam batin sambil berdoa, ya Allah, ya Allahumma fir, ya fa innahum la ya'lamun. Ampuni mereka, ya mereka sebenarnya nggak tahu bahwa saya ini lebih buruk dari apa yang mereka sangkakan.
Ini sikap batin kita ketika mendapatkan pujian. Apalagi kalau misalnya ujian bagi Salik ini, terus ada orang minta air disembur gitu. Terus dilalahnya habis minum air yang disembur itu waras penyakitnya. Ini juga licin lagi, jebakan lain. Jebakannya apa? Ya pasti ujub takabur. Berikutnya apa? Akhirnya orientasinya buka praktek, sembur air putih gitu kan. Nah, ini juga menjadi terhijab kembali. Gitu. Maka para sufi yang berhati-hati, ya mereka akan menghindari tipu daya yang sangat lembut dan halus itu. Jadi jangan kepedean merasa doanya paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika, dan karena itu, karena ada siapa ahaduhum, salah satu di antara mereka, yamtani'u, mencegah, min ayyahruja, dari keluar ma'an nasi, beserta manusia, lil istisqai, untuk sholat istisqa itu. Pada suatu ketika ya terjadi musim paceklik ya. Musim paceklik itu ya hujan tidak turun, ya terjadi kekeringan sehingga pertanian ini tidak bisa normal ya, karena tidak ada suplai air. Nah, pada saat air tidak ada yang turun, ya tidak ada hujan yang turun, ya ini biasanya kan masyarakat Muslim ya mengadakan sholat istisqa. Gitu. Nah, di sini dijelaskan, andai misalnya kalian kemudian diminta oleh masyarakat, ya minta tolong, sampean jadi imamnya, sampean yang berdoa, karena sampean kan orang paling alim di sini gitu. Sampean kan orang yang jarang maksiatnya gitu. Lah, pujian-pujian yang seperti ini ya jangan lantas GR. Ya, ini ya ibaratnya ini jebakan. Kalau kita GR mengiyakan, oh iya ya, saya paling soleh di kampung ya. Oh iya ya, berarti doa saya paling makbul dong di antara yang lain. Nah, ini sudah terperangkat pada ujub dan takabur. Bagaimana sikap kita supaya batin kita aman? Ya sudah, kalau memang ada ustadz tokoh masyarakat yang ada di situ, ya sudah, mereka yang imami, mereka yang doa, ya kita doa bersama-sama. Ya tanpa harus ya kita tampil, ya, khawatirnya tadi ya, muncul ujub takabur, ya, sehingga ini semua misalnya terus hujan, wah ini gara-gara doa si A si B si C. Nah, ini bahaya sekali. Lil istisqai, karena untuk sholat istisqa, wadaf'ul wabai, dan menolak wabah. Ya, kita baru saja selesai menghadapi wabah. Wabah itu wabah ya, virus corona yang cukup mengguncang dunia gitu. Ya, ini juga hakikatnya corona ini Allah yang mendatangkan, Allah juga yang mencabut dan mengangkatnya. Jangan sampai kemudian muncul ujub takabur. Wah, itu gara-gara kita istighosah, gara-gara kita berdoa kepada Allah gitu. Nah, ini perasaan-perasaan ini kalau nggak beri pencerahan dari sisi ilmu tauhid, itu gampang sekali orang ujub takabur. Gitu. Nah, itu karena kemarin kita istighosah rutin sehingga wabaknya hilang.
Ini harus dihindari dari sisi batin, ya. Sebab tadi bahayanya itu muncul ujub takabur, dan ini ya bertanda bahwa orang tersebut belum suci batiniahnya. Waqad kana, dan sungguh telah ada siapa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Yaqulu, berkata Sa'id bin Jubair, kohato nasu, ya, paceklik. Paceklik itu ya musim kemarau panjang, ya, kondisi ekonomi sulit, ya, karena nggak ada air, ya, sehingga sumber-sumber pertanian menjadi mati semua. Siapa annasu, manusia fi zamani mulkin, pada zaman raja, min muluki Bani Israel, dari raja-raja Bani Israel. Fastasku, maka mereka sholat istisqa, atau mereka minta hujan. Falam yasku, namun mereka tidak mendapatkan hujan. Faqala, maka berkata siapa al-mulku, raja, ya, rajanya kemudian ya muncul sikap gemes, ya, marah gitu, ya. In lam yursilillah, jika tidak menurunkan siapa Allah alaina, kepada kami, as-samaa, langit, ya. Maksudnya jika Allah tidak menurunkan hujan dari langit, wa illa, dan jika tidak adaituhu, aku akan menyakitinya, gitu. Jadi raja ini begitu sombongnya, ya. Gitu. Kita sudah minta hujan belum juga dikasih. Ini kalau sampai Allah tidak menurunkan hujan dari langit, maka akan aku sakiti, gitu. Kila, dikatakan lahu kepada raja, kaifa taqdiru, bagaimana mungkin kamu mampu, untuk diyahu, untuk menyakiti Allah, wa huwa, dan bermula Allah, fis samai, di langit, wa huwa, dan bermula Allah, al-haqqu, itu al-haq, ta'ala, maha tinggi, mustahilun, itu mustahil, alaihi, atas Allah, ayyakuna, hendak ada siapa Allah, fis samai, di langit, li'annahu, karena sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi, munazzahun, itu maha suci, minal makani, dari tempat, wazamani, dan waktu. Maksudnya begini. Jadi kemudian ada yang mengingatkan sama raja, bagaimana kamu mampu menyakiti Allah yang ada di langit? Nah, pemahaman Allah di langit ini pemahaman Bani Israel. Nah, kemudian ya diluruskan. Allah itu tidak bertempat. Ya, Allah itu maha suci. Ya, tidak bertempat pada satu tempat, termasuk di langit. Ya, li'annahu munazzahun, Allah itu maha suci anil makan, dari tempat, wa zaman, dan waktu. Gitu. Jadi ini untuk membantah orang yang memiliki pemahaman tentang tauhid bahwa Allah itu bertempat pada satu tempat, misalnya di surga, di langit. Nah, ini pertanda dia belum paham tauhid, ya, terutama tentang sifat-sifat Allah yang qiyamuhu binafsihi, yang wahdaniyah, ya, kemudian termasuk mukhalafatul lil hawadisi, ya. Faqala, maka berkata siapa raja, aqtulu, gimana kamu akan membunuh Tuhan, ya. Terus dijawab, aku akan membunuh awliya'ahu, kekasihnya, wa ahla ta'atihi, dan orang-orang ahli taatnya. Fayakunu, maka ada apa dalika tersebut, lahu, bagi Allah, adan, ya, merasa sakit gitu. Jadi akan aku bunuh kekasihnya dan orang-orang yang taat beragama, ya.
Dengan saya bunuh kekasihnya dan orang-orang yang taat ini, maka Tuhan tersakiti. Gitu. Terus apa? Fa'arsala, maka mengirim siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, alaihim atas mereka, as-sama'ah, langit, fadlan, sebagai anugerah. Jadi kalau Allah menurunkan hujan dari langit, itu semata-mata fadlam minallah, ya, anugerah dari Allah. Wahaliman, dan menunjukkan sifat pemurahnya Allah. Gitu. Nah, di sini kita bisa memahami, ya, bagaimana adab kita, ya, ketika musim kemarau, ya, terus kita sholat istisqa bareng-bareng. Sikap kita yang terbaik, ya, sholat istisqa kita sebagai ibadah kita kepada Allah, ya, diniati dengan ikhlas lillahi ta'ala, untuk taqarruban ilallah, ya, supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kalau seandainya tidak lama terus hujan? Sikap batin kita harus bisa mengembalikan kepada Allah bahwa ini fadlam minallah, anugerah dari Allah, bukan karena sholatku. Sebab kalau wah ini gara-gara sholatku, ini sudah terhijab lagi. Ya, Allah nggak bisa disuruh-suruh oleh hambanya. Allah punya otoritas. Nah, tapi ketika hujan, ini fadlam minallah, anugerah dari Allah. Ini sikap batin yang selamat. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah sholat istisqa, tetap saja enggak hujan? Nah, di sini akan kelihatan kalau sholatnya ikhlas, ya, yaitu untuk taqarruban ilallah, karena Allah, sholatnya lillah, enggak ada masalah hujan enggak hujan. Karena Allah punya otoritas yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun, apalagi seorang hamba. Maka ketika tidak hujan, dia mampu mengembalikan kepada Allah. Allah yang lebih tahu kapan saatnya hujan yang tepat. Gitu. Nah, sikap seperti ini, ya, ini akan menunjukkan kualitas seseorang dalam memahami tauhid. Kalau tauhidnya lurus, ya, tetap positive thinking, ya, walaupun sudah sholat istisqa enggak hujan-hujan, tetap husnudzon kepada Allah, tidak suudzon, kemudian tidak, kalau bahasa Jawa itu tidak mutung, terus enggak mau sholat, ngapain sholat, udah sholat istisqa aja enggak hujan-hujan. Nah, ini namanya hamba yang masih kekanak-kanaan. Kalau enggak dituruti, mutung, marah. Gitu. Kenapa? Ya karena tauhidnya masih lemah. Maka bagi orang yang tauhidnya sudah dewasa, ya, pada saat dia ibadah juga harus dikembalikan kepada Allah sebagai anugerah Allah, sebagai fadlam minallah. Andai misalnya punya hajat belum terkabulkan, ya, tetap husnudzon kepada Allah. Allah Maha tahu kapan pengabulan yang tepat buat seorang hamba. Maka kalau kita husnudzon kepada Allah, maka batin kita clear, nggak ada suudzon, nggak ada sikap negatif thinking, apalagi suudzonnya kepada Allah. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi bahwa hujan turun dari langit itu fadlam minhu wahilman, sebagai anugerah dari Allah dan sebagai sifat pemurahnya Allah. Dengan hujan akhirnya kehidupan di bumi menjadi hidup, pohon-pohon menjadi hidup, pertanian menjadi hidup,
ya semua akhirnya berproses berbuah, akhirnya bisa dinikmati oleh umat manusia. Wa qalu, dan mereka berkata li Malik bin Dinar, kepada Malik bin Dinar, Allah tahrujah, hendaklah kamu jangan keluar ma'ana serta kami lil istisqai, untuk istisqa. Ini ya sikap bagi orang yang sudah tahqiq ya dalam tauhidnya ya. Misalnya ada orang salat istisqa, ya daripada dia nanti salat istisqa terus muncul ujub takabur ya, maka ala tahruja ma'ana li istisqa, ya lebih baik dia di rumah saja, nggak keluar. Khawatir kalau keluar tadi ya merasa dianggap orang paling soleh, paling suci gitu. Faqala, maka menjawab siapa Malik bin Dinar, akhafu, aku takut, antam turoh, supaya hendak jatuh, hendak turun alaikum atasmu, hijaratan batu li ajli, karena dosaku. Ini. Jadi orang selevel Malik bin Dinar ya, itu ketika beliau ada musim kemarau, kemudian terus orang-orang pada sholat istisqa, beliau tidak berangkat. Karena apa ya? Merasa malu, banyak dosanya, dan pasti doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu. Nah, terus ditanya, alasannya kenapa? Kok sampai nggak keluar ikut sholat istisqa? Ya, terus dijawab, aku takut kalau aku ikut keluar sholat istisqa nanti turunnya bukan hujan tapi batu, ya gara-gara ya dosaku terlalu banyak. Nah, ini ucapan orang yang berhati-hati dan orang yang tawadhu, ya merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa kana, dan ada Malik bin Dinar yaqulu, berkata, innakum tastabti'unal mator, sesungguhnya kamu ya menunggu atau menahan al-mator, hujan, wa ana, maksudnya kamu kebanjiran hujan dan aku ya istilahnya kebanjiran batu gitu, karena merasa dirinya banyak dosa, turunnya bukan hujan tapi batu, sebab dosanya lebih banyak daripada yang lain. Ya, ini sikap merasa hinanya ya orang yang soleh di hadapan Allah. Ya, jadi tidak terus kemelinti, keminter, paling suci. Ya ini enggak, ini bukan ciri-ciri orang yang soleh. Wa kana, dan ada siapa Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu ayaqulu, berkata siapa Wahab bin Munabbah, kharaja, keluar siapa Isa alaihi salatu wassalam, liyastasqa, supaya minta hujan, fadojaroh, maka bosen siapa Musa, walam yasuk, dan tidak hujan. Waqala, maka berkata siapa Musa, man adnaba minkum dan ban falyarji. Jadi Nabi Musa ya itu sedang mengalami kekeringan, terus mengajak umatnya untuk salat istisqa, ya minta hujan, tapi sampai bosen nggak hujan-hujan. Gitu. Akhirnya beliau berkata, man adnaba, man barang siapa adnaba yang paling dosa, minkum di antara kalian dan ban dosanya, falyarji, maka baliklah. Gitu. Jadi akhirnya Nabi Musa, dah siapa yang banyak dosanya pulang. Gitu. Faraja'a, maka kembali siapa annasu, manusia, kulluhum semuanya, illa wahidan, kecuali satu. Ternyata masih ada satu. Faqala, maka berkata siapa Musa lahu, kepada seorang laki-laki, amalaka min danbin, apakah kamu punya dosa? Faqala, maka berkata siapa rajul, na'am hiya. Itu. Apa dosanya? Nadurtu, aku melihat marotan suatu waktu, ilam ra'atin, kepada perempuan, walama walat, ya, tatkala
dia menyadari bahwa itu jatuh pada nafsu syahwat itu. Akhirnya apa? Adkhaltu usbu'i, aku memasukkan usbu'i, jari-jariku fi aini, pada mataku, hadhi ini faqalat tua, maka aku menculeknya. Gitu. Ini dahsyatnya ya seseorang yang ada pada zaman Nabi Musa, gara-gara dia melihat perempuan dengan syahwat, akhirnya sebagai pertobatannya yaitu dengan memasukkan jari-jarinya ke matanya. Bahasa kita itu menculek ya. Faqala lahu, maka berkata lahu kepada rajul Isa, siapa Isa? Fad'u, maka berdoalah Allah pada Allah, lil qaumi, bagi kaum. Ya sudah, kalau begitu kamu berdoa kepada Allah. Artinya ini orang yang sangat hati-hati, pernah sekali punya dosa, itu pun ditebus dengan demikian ya. Fada'a, maka berdoa siapa rajul, fajalat, maka menjadi gelap as-sama'u, langit, liwaktiha, karena waktunya, wa amtaru, dan mereka hujan gitu. Ini gara-gara ada orang yang suci ya di antara masyarakat yang ada. Wa kharaja, dan keluar siapa Musa alaihi salatu wassalam, salasat ayyamin, 3 hari, yastasqa, untuk minta hujan, falam yasqa, dan tidak hujan, fa'auha, maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi, ilahi, kepadanya, inna fikum, sesungguhnya di dalam masyarakatmu, rajulan, ada seorang laki-laki, namaman, yang ahli namimah. Namimah itu ahli provokator ya, ahli adu domba. Jadi ini kasusnya pada zaman Nabi Musa ya, 3 hari minta hujan, enggak hujan-hujan. Terus akhirnya Allah memberikan wahyu, hei Musa, itu di antara masyarakatmu itu ada yang ahli namaman, ahli adu domba, ahli provokasi gitu. Fala astajibu, maka aku tidak mengabulkan lakum, bagimu, wahwa, dan bermula namaman, orang yang ahli adu domba itu, fikum, di antara kamu. Aku tidak akan mengabulkan doamu selama ada provokator di situ. Faqala, maka menjawab siapa Musa, man huwa ya Rob, siapa dia ya Rob? Man huwa hatta nukhrijuhu mim bainina, siapa dia sampai aku mengeluarkan di antara kami. Faqala, maka berfirman siapa Allah, ya Musa, hai Musa, anhaakum, Allah telah mencegahmu, anin namimati, dari sikap adu domba. Jadi jangan pernah kita punya watak, punya sikap suka adu domba. Ini namimah, ini bahaya. Wa akunu, dan aku menjadi namaman, orang yang ahli namimah, orang yang ahli adu domba. Faqala, maka berkata siapa Musa alaihi salatu wassalam, tubu, tobatlah kalian, kulukum, semuanya, anin namimati, dari penyakit namimah, yaitu adu domba. Fatabu, maka mereka taubat ya, akhirnya semua bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Setelah itu fasaku, kemudian turunlah hujan, fis saati, pada waktu itu. Jadi artinya bahwa penyebab ya, misalnya tidak turun hujan dalam waktu cukup lama, ya harus muhasabah, introspeksi. Pasti di antara masyarakat itu ada yang ahli namimah, ahli adu domba ya, atau ada pendosa-pendosa lain. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri, dan ada siapa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, yaqulu, berkata siapa Sufyan Ats-Tsauri, qahato, yaitu paceklik ya,
musim kemarau siapa Bani Israel sab'a sinina selama 7 tahun. Hatta akalu sehingga mereka makan al-maitata bangkai, ya sampai bangkai pun dimakan, wal atfala dan bocah kecil, ya anak kecil pun dimakan, saking tidak adanya makanan. Ini zaman Bani Israel. Fakanu dan mereka ada yahrujuna, mereka keluar ilal jibali ke gunung, wayataduruna dia mendekatkan diri, fala yujabuna dan mereka tidak dikabulkan. Sudah ke gunung tadarru irawah tapi tidak dikabulkan. Fa'auha maka memberikan wahyu siapa Allah ila Musa kepada Nabi Musa an qol lalahum angkol hendak katakanlah lahum kepada mereka lau abadtumuni jikalau kamu menyembah kepadaku hatta syirtum sehingga kamu menjadi kasauti ya, seperti cemeti albali yang rusak maqabiltu aku tidak menerima lakum kepadamu doa hatta taruddu sehingga kamu mengembalikan al-madzalimah ya barang-barang yang kamu dolimi ila ahliha kepada ahlinya. Jadi dalam hadis qudsi ini ya ternyata salah satu ya penyebab tertundanya hujan ya musim kemarau sampai 7 tahun itu karena ada orang yang berbuat dolim menganiaya tapi tidak pernah maaf atau dia mengambil harta orang lain dengan cara dolim tidak mau mengembalikan itu. Wa asoba dan tertimpa siapa Bani Israel maratan ukhra pada satu kali kohtun yaitu paceklik wastasku maka mereka minta hujan falam yasku dan tidak hujan fa'oha maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala maha tinggi ila Musa kepada Musa alaihi salatu wassalam kaifa astajibu bagaimana aku mengabulkan lahum kepada mereka wa qad kharaju dan mereka telah keluar biabdanin dengan badan najasatin yang penuh najis. Bagaimana aku mengabulkan mereka keluar dari rumah itu dengan badan yang penuh najis. Wa rafa'u ilayya akufan qad akalu bil haram dan mereka makan barang yang haram hatta malau sehingga penuh butunahum perut mereka. Jadi makanannya makanan yang haram, badannya penuh najis ya. Fala yastatu maka tidak tambah min dariku ila butan kecuali jauh wakohton dan pacekliknya. Jadi kalau ada masyarakat yang kondisi sosialnya seperti itu masih banyak pemabuk, masih banyak orang yang makan barang haram dan dolim, ya jangan berharap ya kecuali tidak jauh dan pacekliknya semakin panjang karena Allah ya melihat bahwa perbuatan-perbuatan itu yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Falyatubu maka hendaklah mereka taubat wa ana dan aku arfa'u akan mengangkat anhum dari mereka al-qahta yaitu paceklik. Jadi solusinya kalau ada kondisi masyarakat yang seperti itu ya bareng-bareng diajak bertaubat itu. Wa qahtu dan mereka pernah terjadi paceklik maratan ukhra pada satu kali hatta akalu sehingga mereka makan al-kilaba anjing wal maitata dan bangkai. Ini kondisi pada zaman Bani Israel ya. Fakanu mereka ada yastaskuna mereka minta hujan falam yaskuna dan tidak hujan fa'auha maka memberikan wahyu siapa Allah Ta'ala ila Musa kepada Musa kul katakanlah lahum kepada mereka lau masyaitum jikalau kamu berjalan ila ya kepadaku biaqdamikum dengan kakimu hatta tahfaru kibukum sehingga sembunyi apa tungganganmu wa yablughu dan sampai ya,
amalakum amalmu ananas samai ya, sampai tengah langit watakilu dan berat alsinatukum lesanmu minat doa dari doa fa inni maka sesungguhnya aku la ajibu tidak akan mengabulkan lakum kepadamu da'ian orang yang berdoa wala arhamu dan aku tidak akan memberikan kasih sayang fikum kepada kalian bagian orang yang menangis hatta tarudul madzalim sehingga mereka mengembalikan barang-barang yang hasil kedzaliman li ahliya kepada ahlinya. Jadi bahaya banget orang yang mengambil barang orang lain secara zalim. Ini Allah tidak akan mengabulkan doanya sebelum barang-barang hasil kedzalimannya itu dikembalikan. Itu. Faqala maka berkata siapa Musa lahum kepada mereka dalika tersebut faqalu maka mereka berkata nahnu la nahsi adatal nahnu bermula kami la nahsi tidak bisa menghitung adatal madolimi jumlah kedoliman hatta narutu sehingga aku mengembalikannya famatu maka mereka mati atosan dalam keadaan lapar wajuan dan watosan keadaan haus wajuan dan lapar ini ya, karena mereka melakukan kezaliman mengambil barang orang lain secara tidak ridho sehingga tercatat sebagai orang yang zalim. Fangdur lihatlah ya akhi wahai saudaraku ila kasrati ittihamis salafi lihatlah kepada kebanyakan perhatiannya orang-orang salaf as-solih yang soleh nufusahum terhadap diri mereka. Maksudnya kita disuruh belajar bagaimana perhatian para ulama salaf soleh dulu ya dalam melihat dirinya. Maksudnya lihatlah kekotoran-kekotoran batiniahmu ya, jangan sampai kamu lupa itu, apalagi sampai merasa suci, merasa paling dekat, sementara penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dirimu tidak pernah kamu bersihkan. Wa iyyaka dan jauhi takutlah wal mubadarah dan buru-buru ilal khuruji keluar ilal istisqai untuk minta hujan illa in kuntah jika kamu ada tadunnu kamu menyangka annama sesungguhnya Allah ghafara mengampuni laka bagimu dunubaka dosamu kullaha semuanya. Jadi jangan buru-buru kemudian kamu keluar minta hujan kepada Allah sementara kamu belum pernah minta ampun ya terhadap dosa-dosamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilam tadun dalika maka jika kamu tidak punya prasangka ya dalika tersebut maksudnya tidak merasa dirinya itu banyak dosanya fatarobas maka tunggu sumatub kemudian tobatlah ilallah kepada Allah taala matinggi wahruj dan keluarlah walhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan malam ini terkait akhlak para sufi yang soleh ya, bagaimana dia merasa dirinya ya paling hina ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari penyakit ujub dan takabur.